Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai secret combination skill. Secret combination skill di mana di dalamnya terdapat BBMA dan SND yang telah saya kembangkan versi simple dengan cara saya sendiri. Nah, jadi kali ini saya akan jelas detail ilmu ataupun penjelasan saya sebelumnya, sehingga sekarang saya akan jelaskan secara mendetail pada video ini. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti kelas dengan saya, selepas teman-teman baca ataupun tonton semua video yang telah saya berikan di dalam Google Drive yang saya bagikan. Nah, untuk lebih mudah dan merangkum ke semuanya, di sini nampak saya jelaskan bagaimana saya boleh entry sell di GU kemarin pada tanggal 1 Juli. Nah, di sini saya akan jelaskan. Oke. Pertama, saya pada saat itu melihat adanya ekstrim yang berujung CS arah kuku dan berubah fungsi bertambah karena dia melepasi MA5 dan MA10, bahkan mid BB dan bahkan juga MA50 dan low BB ya, Nicholas di bawah. Di sini saya melihat seperti yang telah teman-teman baca pada ebook advance ya, ebook yang di bagian kedua yang saya bagikan. Di situ telah dijelaskan jenis-jenis CS arah, apa-apa saja jenis-jenis dari CS arah ini. Di situ teman-teman bisa melihat perbedaan dan segi kekuatan dia yang membuat kita confident dalam untuk entry, baik layer ataupun tidak. Nah, pada contoh entry saya ini, di sini entry yang sangat-sangat confident ya karena di sini saya lupa jenis CS arahnya seperti apa, tapi yang saya ingat ini nih CS arah yang sangat power ya, yang sangat powerful. Bisa jadi ini PS arah power 2 kok nggak salah, ini yang di dalam ebook itu, karena syarat minimal CS arah kuku itu kan melewati mid BB. Namun pada kasus GU di H4 ini dia melewati kesemuanya. Nah, bisa jadi di sini setelah saya tengok dan teringat dengan ebook tersebut, dia melewati mid BB, MA50, bahkan low BB. Dari CS akan langsung dia membuat CSM di sini. Nah, maka dari sini saya sangat confident ini akan kuat powernya untuk turun. Oke, selain itu juga saya menggunakan support and resistance. Support and resistance di sini nampak support yang di sini telah di break oleh satu batang candle panjang ya, telah di break. Dan sebelumnya di sini saya setelah marking SND ya, SND yang telah clear ya, yang awalnya fresh sekarang telah dijemput dan menjadi clear satu kali dijemput. Maka di situ sebelumnya di sini juga ada supply
ya, ada juga supply di sini. Memang tidak clear untuk saat ini, dan insya Allah entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, supply ini akan dijemput dan akan direspon seperti itu. Nah, jadi kembali kepada alasan saya entry tadi. Di sini yang kedua saya kasih tahu tadi, saya entry berdasarkan support and resistance yang telah di breakout. CS besar yang breakout menjadi konfirmasi untuk saya semakin confident untuk entry. Oke. Yang ketiga, adanya supply and demand, adanya supply yang telah direspon. Seperti itu. Nah, pokok utama kita tidak boleh lari dari BBMA, karena dengan BBMA kita gunakan sebagai arah. Sini kita telah temukan CS arah yang sangat powerful. Nah, membuat CS arah yang sangat powerful di sini ya. Oke, kita turun ke H1. Nah, jadi di sini saya mengambil re-entry-nya pada time frame H1. Di sini saya melihat adanya CSM ya, sesuai dengan video-video yang saya beritahu sebelumnya. Syarat CS arah kuku itu ialah pada TF di bawahnya mesti membuat CSM. Oke. Di sini kita lihat adanya CS arah kuku yang sekaligus menjadi CSM ini di time H4 ataupun H4. Kita turun di H1-nya, kita melihat dia membuat CSM ya. Ini dia membuat CSM sell. Nah, di sini berarti valid ya CS arah kuku sell di H4 tadi. Dan di sini juga ada support yang telah di break. Jadi kawasan saya menunggu masa itu ada dua, MA5 dan MA10 high dan MACD. Jadi ketika pertama kali dia membuat shadow seperti ini, shadow yang pertama yang kiri ini, nah ketika close di situ saya udah mulai wanti-wanti. Oke, kita gabungkan. Oke, sebentar. Oke, nah kita turun ke M15 atau M15 karena dia satu kita dapat re-entry. Di M15 kita mesti mencari apa ataupun menunggu apa. Nah, di sini oke, kita hapus ini dulu. Di sini kita temukan ya, ini shadow yang tadi kita temukan adanya extreme ya. Ini adalah extreme C. Oke, di sini ada extreme C. Di sini ada extreme C. Di mana MA 50 bersentuhan dengan candle dan pada top BB. Nah, di sini terbentuk ekstrim dan ini MSP. Oke, yang pertama kita sudah temukan di H1 ataupun H1 adanya re-entry, M15 atau M15 adanya ekstrim, dan tentunya di M5 kita mesti cari MSP ataupun ekstrim lagi. Nah, kita tengok di M5 apa yang terjadi. Nah, di M5 ternyata kita menemukan di sini saya menemukan di sini adanya ekstrim ya. Di sini ada ekstrim lagi. Nah, berarti di sini saya mendapatkan signal awal ya. Berarti saya dapat 3 chord ya, yaitu chord re-entry,
Extreme REE. Nah, di situ saya telah mendapatkan code, maka pada saat itu saya entry nih, saya entry sel 1 pas di pucuk. Nah, entry saya ini cuma 1 karena saya berharap akan adanya MSP nantinya seperti ini. Kenapa saya bisa berharap adanya MSP seperti itu? Karena saya di sini melihat adanya supply yang cantik mendukung untuk terjadinya MSP di kawasan ini. Nah, jadi di masa dia membuat ekstrim di sini, ekstrim, dan di sini dia membuat TP wajib, ya. Dan di sini saya tunggu MSP di kawasan supply, press supply, FSZ, atau kepanjangannya fresh supply zone. Nah, untuk lebih mudah, makanya saya buat singkatan-singkatan seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih bingung apa itu press supply zone, press demand zone, clear supply zone, clear demand zone, dan yang lain-lainnya, teman-teman boleh rujuk pada Google Drive yang ada saya bagikan. Di sana saya jelaskan singkatan-singkatan itu yang saya beri nama di dalamnya itu. Oke. Lanjut. Nah, jadi saya ulangi. Jadi saya menunggu MSP di sini tadi ya. Karena ini TP wajib, ini ekstrim. Nah, di sini saya menunggu MSP. Ternyata benar sampai di sana market merespon supply dengan membentuk MSP. Nah, di sini saya entry. Saya entry layer di sini. Dan lebih baiknya lagi, seandainya jika saya memiliki modal ataupun saya masih memungkinkan untuk entry, ketika terjadi CSR kukuh ini, CSR kukuh sell, biasanya pada time frame ketiga ini saya akan boom sell lagi. Tapi berhubungan saya masa itu saya gunakan cukup untuk di layer di atas ini saja, dengan SL awalnya saya taruh di sini. Jadi ketika keluar CSR kuku di sini tadi, saya tidak melakukan entry sell lagi karena mengingat kepada yang saya tentukan di awal masa entry pada MSP ini tadi. Nah, jadi setelah itu kita kembali, saya jelaskan kembali pada time frame pertama. Kita jumpa adanya re-entry pada S1, adanya CSM ya, adanya CSM. Nah, di sini kita dapat re-entry R, dan untuk memvalidkan CSM kita udah menemukan di HESPO adanya CSR kuku sel, bahkan berujung menjadi CSM sel. Dan turun kita pada M15. Di M15 di sini kita menemukan adanya ekstrim ya. Di sini adanya ekstrim nih, ekstrim C. Oke, kita sudah menemukan 2 code, berarti S1 R M15 ekstrim. Oke, kita turun ke M5.
M5 M5 di sini kita ataupun saya menemukan adanya ekstrim ini ya. Oke, saya menemukan ekstrim, dan biasanya kalau telah menemukan ekstrim seperti ini, sebenarnya kita telah bisa untuk entry layer ya, tergantung dari kita masing-masing. Jadi satu lagi pendukung kenapa di sini terjadi ekstrim di sini ya. Kenapa di sini terjadi ekstrim? Dengan SND kita tahu kenapa dia menjadi ekstrim di sana. Alasannya terletak dari sini. Karena di sini adanya press supply zone. Oke. Batak. Nah, di sini adanya press supply zone. Makanya dia merespon di kawasan itu. Dia respon kawasan ini ya. Dia respon dan turun, terjadilah ekstrim di sini tadi. Terjadilah ekstrim. Di sini terjadi ekstrim di sini. Dan membentuk TP wajib dan membuat MSP yang dia respon ini ialah adanya di sini supply lagi, seperti itu. Nah, beginilah bagaimana seorang bos FX melakukan entry akar pucuk, dan inilah rahasianya. Jadi beruntunglah untuk teman-teman yang ngikutin kelas personal coaching dengan bos FX, dan saya jamin $500 yang Anda keluarkan untuk mengikuti kelas saya, di mana bertahun-tahun saya habiskan masa untuk mengkaji dan meriset kedua kepahaman ataupun ilmu ini yang telah ada sebelumnya. Dan saya kaji dan saya buat sesimpel mungkin versi yang saya gunakan sendiri untuk trading sehari-hari. Alhamdulillah, dengan teknik ini saya lebih confident dalam melakukan transaksi, dan untuk entry layer saya semakin confident karena kombinasi kedua teknik ini sangatlah akurat dan win rasionya sangat tidak diragukan. Jadi menurut saya win rasionya penggunaan teknik ini dalam trading sehari-hari, baik itu scalping baik itu swing, itu berkisar pada 90%. Itu menurut saya pribadi. Dan untuk teman-teman yang mengikuti kelas saya, silahkan Anda nilai sendiri dan Anda rasakan sendiri manfaatnya seperti apa. Oke, berikutnya saya akan membuat video bagaimana memfilter atau bagaimana mengetahui supply and demand yang batal ataupun supply and demand yang dilanggar oleh market ataupun candle yang seharusnya dia respon tapi malah dia langgar atau dia break. Kenapa? Ataupun cara filterisasinya nanti saya akan kupas pada video berikutnya. Oke.
Untuk teman-teman yang masih penasaran ataupun masih belum merasa jelas pada masa personal coaching karena dengan waktu yang singkat, teman-teman, saya harap dengan adanya video ini semakin jelas, semakin nampak di mana teman-teman harus mengambil posisi. Oke, saya rasa cukup itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di sesi video berikutnya yang telah saya sampaikan tadi. Saya harap teman-teman semua selalu profit dan berkah hasil dari profitnya dan bisa untuk di WD kan setiap minggunya. Dan jangan lupa bila jumpa dengan saya traktir, teman-teman, saya tunggu. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit saya bagi bonus ya untuk teman-teman bila bingung ataupun masih ragu menggunakan supply and demand untuk kawasan TP ataupun berdasarkan BBMA. Jika tidak adanya momentum untuk sell karena posisi ini sell, jika tidak ada momentum untuk sell, maka kita harus cut profit ataupun close transaksi. Jika teman-teman bingung masih menggunakan cara BBMA dalam penentuan TP, SL, cut profit ataupun cut loss, nah di sini saya beri tools Fibonacci yang telah saya modifikasi. Nah, untuk TP ada saya gunakan 3 macam TP ya. Untuk point entry di sini saya telah bagi di sini entry awal, entry power entry, dan maksimal level untuk entry, WL warning level. Nah, dan untuk SL di sini saya buat untuk SL di sini telah saya bagi tahu juga ya. SL nih, bila teman-teman menggunakan SL mesti taat dan patuh menggunakan SL di kawasan sini. Ataupun kalau teman-teman tidak menggunakan SL, teman-teman ketika melewati line ini teman-teman mesti cut loss seperti itu. Oke, untuk yang lebih jelasnya ataupun masih bingung cara penggunaan Fibo ataupun settingan Fibo, teman-teman bisa rujuk di dalam Google Drive yang saya bagikan. Oke, cukup sekian, saya tutup kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.